Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vidya Nur Alfa. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas lab setup pada bab yang ke-14. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu ada pengenalan topologi, install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, ada cloning Debian, ada snapshot, setup topologi, konfigurasi RAM. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Jadi nanti laptop atau host OS yang nantinya ini akan terhubung ke router Debian, yang nanti akan kita setup pada VirtualBox. Kemudian router Debian ini akan terkoneksi ke klien Ubuntu dan juga akan terhubung ke internal network. Nah, yang mana pada internal network itu terdapat dua user, yaitu Debian 1 dan server 2 Ubuntu. Nah, pada topologi yaitu Ubuntu desktop, Debian server, dan juga Ubuntu server. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang kedua, yaitu install Debian server. Pada materi yang kedua ini kalian bisa menonton video tutorial saya sebelumnya dan kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera. Nah, di sini kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu desktop. Jadi install Ubuntu desktop itu nantinya kita akan gunakan sebagai klien. Nah, jika kalian belum mendownload file ISO-nya, kalian bisa search di Google Chrome. Nah, di sini kalian bisa ketik download Ubuntu desktop. Nah, kalian bisa pilih yang ini. Nah, di sini kalian bisa bebas pilih yang mana ya teman-teman untuk versinya, karena saya sudah download Ubuntu desktopnya, jadi tidak perlu mendownloadnya lagi. Pertama-tama kalian bisa klik new, lalu kalian bisa menamainya. Di sini saya akan menamainya klien Ubuntu. Nah, untuk tipenya kalian bisa pilih yang Linux, dan untuk versinya bisa yang 64 bit. Di sini kalian bisa langsung saja finish. Nah, jika sudah, ini kan sudah ya teman-teman, kalian bisa langsung start. Nah, teman-teman, kalau kita mau menginstal, kita bisa langsung next aja. Oke, ini di next aja. Nah, di sini kita masukin namanya, kita masukin passwordnya, terserah kalian. Kita ketik ulang passwordnya. Nah, di sini kita next. Nah, di sini kita next. Install. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal nunggu saja karena ini prosesnya akan lama. Nah, teman-teman, untuk penginstalannya kita sudah selesai. Nah, di sini kalian bisa klik restart now. Nah, kalian bisa enter. Nah, teman-teman, jika sudah seperti ini, tandanya kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita memasuki materi yang keempat, yaitu install Ubuntu server. Nah, pada install Ubuntu server ini kalian bisa lihat video tutorial saya yang berjudul virtual machine pada VirtualBox dan mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera di sana. Selanjutnya yaitu kita akan mengkloning Debian pada materi yang kelima. Nah, jadi di sini kita akan mengkloning seperti pada topologi yang telah saya jelaskan, yaitu terdapat dua server, yaitu Debian server dan Ubuntu server. Nah, kita sudah melakukan instalasi Ubuntu server sebagai server dan Ubuntu desktop sebagai klien dan Debian sebagai router. Nah, nantinya kita akan cloning Debian server ini sebagai server. Jadi cloning ini adalah duplikat yang mana ini membuat kita tidak memerlukan instalasi kembali pada Debian atau VM lainnya. Clone itu teman-teman bisa pilih yang tadi kita buat sebagai router. Nah, teman-teman, kalian bisa klik kanan,
Nah, di sini terdapat clone. Kalian tinggal klik. Nah, teman-teman, kalian bisa mengganti namanya yaitu server Debian. Nah, di sini untuk clone type-nya itu yang full clone ya, teman-teman. Di sini kita langsung finish saja. Kita tunggu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk hasil clone tadi sudah ada ya, teman-teman, yaitu server Debian. Nah, teman-teman, kita memasuki materi yang keenam yaitu snapshot. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa klik seperti ini, kayak tanda kamera seperti ini. Nah, di sini kalian bisa menamainya dengan snapshot 1. Kita tag. Nah, di sini snapshot 2. Tag. Ini snapshot 3. Ini snapshot 4. Nah, di sini kita sudah melakukan snapshot pada semua VM. Maka jika terjadi error, nantinya kita bisa kembali ke snapshot defaultnya ini sehingga error tersebut itu bisa hilang. Nah, teman-teman, kita memasuki materi yang ketujuh yaitu setup topologi. Nah, apa maksud dari setup topologi? Jadi setup topologi itu sama seperti yang tadi saya jelaskan pada pengenalan topologi sebelumnya. Nah, di sini pada root Debian kita bisa klik setting. Dan lalu kalian pilih menu network. Dan di sini untuk adapter satunya saya ingin terhubung ke host OS atau laptop saya, yang mana kita harus menggunakan host only adapter. Nah, jangan lupa DIP-nya itu dimatiin dulu karena kita akan mengaktifkan adapter 2 dan 3. Kalau routernya menyala maka tidak akan bisa di checklist. Nah, di sini untuk adapter satu ini, di sini saya menggunakan host only adapter. Di sini kita checklist untuk adapter 2-nya. Lalu di sini kalian pilih lalu di sini kita bisa pilih yang internal network. Lalu namanya itu kalian bisa ganti server network seperti ini. Jadi nanti router Debian-nya akan terhubung ke server Debian, dan juga server Ubuntu menggunakan interface internal network bernama server network. Nah, untuk adapter 3-nya di sini kita checklist dulu enable-nya. Nah, untuk attack 2-nya kalian bisa pilih yang internal network. Dan namanya kalian bisa ganti yaitu client network seperti ini. Nah, yang mana adapter 3 itu nantinya akan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan internal network juga. Sekarang kita sudah mengkonfigurasi pada Debian routernya, berarti kita sudah bisa menghubungkan ke setiap VM. Sekarang kita tinggal hubungkan pada semua VM. Nah, di sini kalian bisa klik OK. Lalu kita bisa konfigurasi pada server Ubuntu. Kita pilih setting. Di sini kalian bisa masuk ke network. Untuk adapter 1 kalian bisa enablekan terlebih dahulu. Lalu kalian bisa pilih yang internal network. Dan namanya yaitu server network. Nah, lalu pada Ubuntu client desktop atau klien Ubuntu kalian bisa setting. Lalu kalian pilih network. Untuk adapter 1 kalian bisa pilih yang internal network dan namanya berubah menjadi client network karena Debian router untuk terhubung ke Ubuntu desktop atau klien dia menggunakan interface yang bernamai client network.
Selanjutnya yaitu kita akan konfigurasi pada server Debian. Kalian bisa setting dulu. Kalian masuk pada network. Lalu untuk nama untuk adapter 1 kalian bisa enablekan terlebih dahulu. Nah, di sini ATEK2-nya kalian bisa pilih yang internal network. Dan namanya kalian ganti server network. Seperti ini teman-teman, kalian bisa klik OK. Nah teman-teman, kita memasuki materi yang ke-8 yaitu konfigurasi RAM VM. Nah pada kali ini kita akan mengkonfigurasi RAM pada semua VM karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan, yang mana jika teman-teman memiliki laptop yang memiliki spesifikasi yang rendah itu bisa membuat laptop blue screen of death. Oleh karena itu, kita bisa setting setiap RAM pada setiap VM sehingga hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptopnya. Nah, di sini kita bisa klik setting. Lalu klik pada sistem. Nah, untuk bus memorinya di sini kita pakai yang 512 MB. Nah, untuk prosesornya itu kalian satu saja ya, teman-teman. Dan kalian bisa lakukan semua itu pada semua VM. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.